Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mardatil Hadiah dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Video pembelajaran ini bertujuan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah dan sekolah dengan dosen pembimbing Dr. Randa Gusmirawati MA. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Nah, ketika membaca ayat suci Al-Quran, biasakan didahului dengan atau mendahulukannya dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Shadaqallahul azim. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Sebelum saya menjelaskan materi kita pada pembelajaran kali ini, apakah teman-teman ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Jadi, sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggu. Sholat Jumat dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah setelah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Hukum dari melaksanakan sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Selanjutnya, dasar hukum yang membahas tentang sholat Jumat yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan sholat Jumat. Nah, apa saja itu ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sholat Jumat? Yang pertama yaitu syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam.
orang yang beragama non-Islam tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua, baligh. Anak-anak tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga, berakal. Orang gila tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kelima, tidak sedang dalam keadaan sakit atau berhalangan dalam melaksanakan sholat Jumat. Dan yang keenam, orang yang menetap atau bermukim, musafir tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya, yang kedua yaitu syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh sebab itu, sholat Jumat tidak sah dilaksanakan di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah untuk sementara waktu. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat tidak sah hukumnya apabila dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan bahwa minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang saja. Nah, yang ketiga, dilaksanakan pada waktu zuhur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara sholat Jumat. Walaupun sholat Jumat hanya diwajibkan untuk laki-laki, perempuan juga harus memahami tata cara atau ketentuan dalam sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandi. Yang kedua, memotong kuku. Yang ketiga, mencukur kumis. Yang keempat, menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang kelima, mengenakan pakaian yang bersih, terutama yang berwarna putih. Yang keenam, dianjurkan menggunakan sorban. Yang ketujuh, memakai wangi-wangian. Yang kedelapan, bersegera pergi ke masjid. Yang kesembilan, melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduk. Yang ke-10, membaca zikir, sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membaca Al-Quran sebelum khatib naik mimbar. Yang ke-11, ketika masuk waktu zuhur, muazin mengumandangkan azan yang pertama. Yang ke-12, setelah selesai azan, jamaah melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Yang ke-13, khatib naik ke mimbar, mengucapkan salam, muazin mengumandangkan azan yang kedua. Yang ke-14, khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah diselingi dengan duduk di antara 2 khutbah. Yang ke-15, pada saat khutbah dibacakan, jamaah memperhatikan khutbah dengan khusyuk dan tidak bercakap-cakap meskipun suara khutbah tidak terdengar. Yang ke-16, setelah selesai khutbah, muazin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Yang ke-17, jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ke-18, sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan kepada makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi shaf yang masih kosong. Yang ke-19, imam memimpin sholat Jumat berjamaah. Yang ke-20, disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat Jumat. Yang ke-21, sebelum meninggalkan masjid, disunahkan untuk melaksanakan sholat ba'diyah terlebih dahulu. Baiklah, karena pembelajaran kita telah selesai, marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul masjid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim.
Artinya, Maha Suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku minta ampun dan bertobat kepadamu. Sekian penyampaian materi dari saya pada pembelajaran kali ini. Apabila terdapat kesalahan, baik dalam pembacaan ayat suci Al-Quran maupun dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat baik bagi diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Marilah sama-sama